Yo, balik lagi sama gue di channel Brantin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk beberapa altcoin ya, seperti janji di kemarin teman-teman. Dan di video kali ini yang terpilih itu adalah Celestia, kemudian ada Ondo sama ICP. Jadi 3 altcoin ini nih yang akan saya bahas di video kali ini. Tadi siang ada saya upload ya untuk Bitcoin dan juga AV, berikut juga dengan Bitcoin Dominance. Teman-teman yang belum nonton bisa ditonton dulu video yang sekitar 2-3 jam yang lalu ini. So ya tanpa basa-basi kita akan langsung update ke Celestia dulu ya. Jadi secara daily so far kita lihat ya, di sini adanya progress yang tadinya downtrend sejak awal ya. Di sini sejak minggu kedua lah, Februari 2024 dia turun terus progresnya, somehow mulai ketahan dan sideway ini semenjak minggu ketiga Juni lah ya. Sideway kemarin ini sebenarnya sudah mampu break teman-teman nih. Sudah mampu break terus ketahan ya di next area di sekitar 9,2 dolar. Kemudian retracement dari situ nggak mampu menahan, akhirnya lanjut short lagi teman-teman, dan cukup dalam nih turunnya ya. Kemarin kalau kita lihat secara Fibo dia bahkan udah testing nih ya sampai retracement 1,6 tuh. Mantul persis di situ di sekitar 5,88 dolar mantul ya. Kemudian sampai 7,66 dolar reject lagi, drop lagi, dan ya kalau kita perhatikan sebenarnya dia ini hampir nyentuh di retracement 2,4 nih. Di sekitar area ini teman-teman tuh, hampir nyentuh area ini. Dimana kalau saya extend ke samping ini adalah previous strong areanya ya di sini sebelum harganya rebound signifikan atau pumping teman-teman ya. Jadi ini di sekitar 4,3 4,4 dolar lah ya. Sorry. Iya 4,3 4,4 dolar. Kemudian untuk TIA gimana? Dibandingin beberapa altcoin lain, contoh kayak tadi kan kita baru bahas ALV ya. Celestia ini cenderung masih di bawah guys tuh. Masih di bawah harganya tuh. Ya masih di bottoming tahun 2024 nih. Harganya masih cenderung di bawah. Ya belum kemana-mana harganya, kemarin break, reject strong, akhirnya turun lagi gitu ya. Nah ini menjadi concern sebenarnya untuk Celestia. Biasanya teman-teman kan nanya, koin ini masih bisa naik gak? Koin ini gimana nih udah naik tinggi? Nah ini salah satu opsi lain Celestia ya, dimana harganya pun masih bisa dibilang sangat-sangat murah ya tuh. Istilahnya risk and rewardnya itu masih lebih bagus ketimbang koin-koin lain yang udah pumping duluan teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi another option untuk teman-teman karena harganya cenderung masih di bawah. Kemudian putih ini akan saya tandai dengan warna merah karena kembali di breakdown ya. Jadi ya PR-nya untuk Celestia kita perlu pantau sekali lagi momentumnya di drop. Satu kali naik retest kemudian drop kedua kali, apakah di sini dia mampu sideway, minimal sideway, break lagi, reclaim EMA 21 sebelum dia lanjut naik untuk ngetes beberapa next area target resistannya. Ya seperti di 6,8 sampai 7 dolar. Kemudian pasti di previous high-nya di sini di sekitar 9,2 dolar. Kemudian baru next lagi di 11 sampai 12 dolar, teman-teman. Nah, jadi ini berikut beberapa area yang bisa dibilang untuk tahanan kuat lah ya, TIA bagian atasnya. Jadi let's say kalau teman-teman mau berbicara yang namanya risk reward rasionya sebentar ya. Coba let's say teman-teman di bagian sini aja ya, kemudian di sini sampai up to yang minimal ke atasnya lah nih, di high sebelumnya lah, nih di high terakhir lah ya. Kita nggak ngomongin next target di sini aja ya. Kemudian di sini mungkin kita bisa sedikit geser di bawah ini low sebelumnya gitu ya, let's say di bawah sebelumnya, dan ya kita bisa dapetin nih risk reward ratio 2,8 ya, masih bagus teman-teman ya. Kalau up ini masih sekitar 75 sampai 80%, kalau down pun ya sekitar 26-27%an gitu. Jadi secara risk and reward ini masih oke. Dan juga yang perlu di note adalah harganya ini masih di bawah guys, masih di range bawah nih tuh ya, masih di range bawah ya. Jadi bukan koin-koin yang harganya udah di atas tapi masih di bawah. Kemudian di previous mana nih, Maret, nah ini ya, ini kan Februarinya itu pucuknya sebenarnya ini Februari 2024. Jadi nggak semua koin itu di Maret bagian topnya, tapi ini sebagai contoh Celestia malah di Februari 2024. Jadi kan kalau kita lihat secara price juga nih masih jauh banget guys tuh. Harganya sekarang di sini. Dimana mayoritas koin sekarang ini posisinya sudah lewatin dari high di awal tahun atau malah udah sejajar atau hampir mendekati. Celestia masih jauh banget guys nih. Masih jauh banget
Ya, harganya sekarang di 5,3 dolar, high sebelumnya itu di 21 dolar. Masih jauh banget. Dan yang tadi saya proyeksikan pun setidaknya dia balik ke high di awal Desember aja nih. Ya, risk rewardnya masih lebih oke, apalagi kalau dia next target dan bahkan testing di high level di awal tahun. Wah, risk rewardnya bagus banget. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan lain sebenarnya ya. Jadi untuk secara teknikal sebenarnya ya balik lagi ya, ini dipantau aja untuk range bagian bawah ini teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat ya overall dia cuman bermain di range ini aja tuh. Sideway doang teman-teman, ini coba saya hapus ya. Nah tuh sideway doang di range 4,2 dolar sampai 7 dolar. Ya sekitar 3 dolar ini dia range bermain sideway doang, masih masuk di range akumulasi. Sampai nanti kita lihat akhirnya Celestia mampu break dari 7 dolar ya akan ngetes beberapa next area target. Ya, itu untuk Celestia dia masih sideway belum kemana-mana. Minimal kalau kita lihat secara time frame 4 jam, ya 4 jamnya sih kurang lebih sama ya seperti beberapa altcoin lainnya. Kita bisa lihat ini adalah dia udah break ya, and then adanya retracement. Kita lihat juga retracement biasanya 0,6an ya nih. Yap tuh. Ya, retrace-nya sampai sekitar 4,8 dolaran and then mendapatkan reaksi mantul walaupun belum signifikan gitu ya. Jadi PR-nya si Celestia pasti di previous high-nya dia di sini di sekitar 5,579 dolar. Somehow kalau area itu mampu di break, maka ya next target dia akan visit dulu nih. Kalau kita lihat time frame 4 jam ya dia visit di sini dulu nih, teman-teman. 6,1 sampai 6,3 dolar. Ya, untuk yang nanyain beberapa target terdekat untuk si Celestia. Ya, tadi dari high ke lower time frame, kemudian Ondo gimana? Nah, ini Ondo malah berbeda lagi nih. Ya, jadi kita bisa lihat di awal tahun itu Februari Maret nih tuh masih lanjut naik sampai peaknya itu malah di Juni. Nah, tuh makanya nggak bisa semua altcoin itu dipukul rata. Ada yang di Februari, ada yang di Maret ini, bahkan di Juni. Ya, dia bikin high levelnya dan menariknya ini udah di take out nih teman-teman tuh. Ya, sudah di take out. Posisi saat ini seperti break and retest nih tuh kalau saya tandain loh ya di sekitar 1,45 sampai 1,53 dolar ya untuk si Ondo secara daily ya kan. Walaupun sebelumnya kita bisa lihat EMA21 itu berfungsi dengan baik, dia rebound tapi akhirnya dia sekarang sudah berada di bawah EMA21. Apakah bahaya? Sebenarnya enggak juga ya, dimana setiap kita lihat dia udah bermain di EMA21 ya, contoh kayak gini nih ya, ini harganya rally rejection, kita bisa lihat di bawah EMA21 tapi dia masih ketahan nih di previous SNR, rebound lagi ya, rejection lagi tuh bermain di bawah EMA21 ya, retest lagi, naik lagi, akhirnya break ya. Jadi nggak melulu di bawah EMA21 itu pasti ya teman-teman. Tentu kita juga lihat EMA21 kemudian SNR sebelumnya gitu ya, beberapa area yang bisa dikunjungi before dia lanjut naik lagi. Kemudian untuk Ondo juga kalau kita lihat secara RSI dan price action di sini juga adanya bearish divergence teman-teman. Kita bisa lihat tuh. Ya divergence ada. Dari segi RSI dia malah create yang namanya lower high, tapi keterbalikannya ya di sini malah higher high untuk price actionnya. Jadi ya sangat wajar ketika memang setidaknya Ondo ini sideway dulu ya di sini, setelah dia going up terus sideway dong di sini sebelum lanjut naik, atau yang kita dapatkan malah Ondo akan terkoreksi lebih bawah ya di sini drop, mungkin adanya retracement kemudian drop lagi before dia going up lagi teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya kan pasti, wah dia turun seberapa dalam nih gitu ya. Kalau kita lihat ini kan adalah support SNR terdekat ya, yang tadi saya mention. Kalau area itu dibablas ya, ini kita bisa tandain area ini. Ini waktu dia bikin tail candle ya, terakhir kali, kemudian kita extend ke samping dan yap, ini adalah previous SNR di level 1,22 sampai 1,32 dolar ya. Jadi let's say kalau memang koreksinya itu bertahap ya, ini masih adanya possible untuk Ondo setidaknya turun sedikit lebih bawah lagi before dia going up lagi ya, bikin new ATH lagi ya. Ini adalah another scenario yang perlu diantisipasi sebenarnya sama teman-teman. Dan kalau kita gunakan Fibo juga bisa yes ya. Di sini kita coba sebentar ya guys ya, di sini kita hubungkan ya. Di sini kita mendapatkan beberapa level area. Seperti yang terdekat memang nih 0,3 ya, ini adalah area terdekat. Kemudian lebih bawah di 0,5 dan di 0,6 seperti biasa retracement tuh.
ini merupakan range area kedua ya, memang di sekitar 1,2 dolar, 1,3 dolar untuk Ondo. Ya, perlu sekali diantisipasi kalau adanya koreksi susulan untuk Ondo. Minimal koin-koin lain ini udah mulai recovery, Ondo malah masuk ke fase koreksinya, ya sangat wajar karena beberapa saat yang lalu dia udah rally signifikan, ya mungkin harus mengambil likuiditas lebih banyak lagi di area yang lebih bawah ya, sebelum dia lanjut naik lagi, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang nanyain Ondo sebenarnya next target di berapa? Sebelumnya kita bisa gunakan juga di sini sebuah trendline resistance yang akhirnya sudah mampu di break ya. Di sini mampu di break and retest pada pertengahan November lah 2024, teman-teman. Kita secara time frame atau garis besarnya juga bisa gunakan sebuah Fibo ya. Kemudian sebentar, backgroundnya kita hapus dulu. Kita munculin 1,6, kemudian 2,4 dan yap tuh ya. 1,6-nya ini udah kecapai. Kita lihat nih, persis teman-teman. Nih, tuh. Ya di 2 dolar, ya 2,07 dolar. Ya sampai 2,1 ini udah ke-achieve. Next target di berapa? Next target di sini, teman-teman. Di sekitar 2,8 sampai 3 dolar untuk Ondo. Gitu ya. Jadi kita bahas secara teknikal kira-kira untuk dia retracement ke sekitar area berapa before dia going up lagi bikin new ATH sekitar berapa areanya ya. Kita ambil dari high ke low terakhir aja, dan ya ini berprogres sebenarnya ya. Jadi progres yang ada saat ini mencakup ini naik, kemudian adanya retracement, kemudian untuk another up lagi ATH lagi, teman-teman ya. Hopefully seperti itu ya, hopefully seperti itu untuk Ondo ya, untuk yang nanya Ondo. Kemudian ICP. Nah, ICP juga cenderung masih di bawah nih. Ya, walaupun dia tidak sebawah Celestia secara price action. Dimana kalau Celestia kan berarti harganya ICP itu kurang lebih masih di bawah sini kan nih. Masih di sekitar 3,1 sampai 4 dolar gitu di bagian range bawahnya dia. Tapi untuk ICP lebih di atas, dan yang menariknya adalah ini kan di high level Maret ya 2024. Nah, kemarin itu dia sempat nge-pump, nge-spike, tapi belum nyampe tuh. Kita bisa lihat perbandingannya, teman-teman. Ya, belum ngelewatin di high level awal tahun. Jadi peluangnya masih besar sekali untuk ICP setidaknya. Ya, setidaknya sama seperti kebanyakan altcoin lain untuk balik ke 20,8 sampai 21 dolar. Ya. Nah, nextnya lagi di berapa, bro? Kalau area ini akhirnya mampu di break di 12. Next lagi di sini. Sebelumnya SNR strong nih, tuh. Ya, di 37 sampai 38 dolar. Ya, kita berbicara secara teknikal, teman-teman. Sebelumnya beberapa kali dites nih SNR dan ya mendapatkan rejection strong lagi, teman-teman. Ya, jadi itu beberapa next target untuk ICP secara daily. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, ini memang progresnya cukup rapi. Kenapa saya bilang cukup rapi? Progresnya mencakup di sini break and retest gitu ya, untuk lanjut naik lagi. Ya, jadi koreksi yang ada pada Juni sampai November ini adalah bikin yang namanya ini low, higher low, teman-teman. Ini high, and then ya ini potentially akan bikin higher high yang baru. Ya, jadi so far ini adalah higher low-nya dia. Nah, posisi sekarang kita lagi retest nih sebenarnya ya. Dari trendline sub resistance ini. Ya, kita bisa lihat di sini break and retest ya. Di sini pas banget retest di trendline resisten, dan juga di sini kita bisa lihat juga adanya area demand ya tuh. Sebelum harganya ngangkat nih di sekitar 8,6 sampai 9,2 dolar. Pas di area situ dia mendapatkan reaksi, teman-teman. Nah, koreksi yang terjadi pun untuk ICP di sini juga bisa dibilang juga mencakup ABC koreksi, teman-teman. Korektif ya. Di sini kita bisa lihat nih A and then B and then C gitu ya. Dan ya hopefully ini udah finishing harapannya, teman-teman. Tapi untuk antisipasi bagaimana? Antisipasinya sekali lagi di sini saya info ya untuk teman-teman. Di sini 1, and then 2, and then 3, ini masih possible keempat. Kalau di sini akhirnya dia reject lagi ya bisa aja malah drop lebih bawah lagi. Ya tentunya pasti ini sebagian besar orang nggak suka gitu ya. Wah, habis ini masih DI gitu ya, masih ada sisa 2 wave lagi. Ya hopefully ini untuk invalidasinya teman-teman harus mampu break dari wave B-nya dia. Itu untuk invalidasinya. Jadi let's say dia koreksi seperti ini somehow mampu reclaim kayak gini. Nah, ini untuk menginvalidasi sekaligus melanjutkan penguatannya pada si ICP ya. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ICP pembahasannya, beberapa next area target, kemudian area krusialnya ya. Hopefully teman-teman bisa terbantu dalam coba mencari beberapa altcoin pilihan. Balik lagi ke analisa teman-teman masing-masing. Kalau tidak yakin, ragu ya nggak usah teman-teman ya, sesimpel itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau analisa lebih dalam ya monggo. Cuman ya kita lihat progresnya, by the time dia sekarang memang lagi mengalami yang namanya pemantulan, dan area terdekat pasti di SNR sebelumnya, plus di sini ada MA21 juga ya, nih garis biru secara daily time frame. Jadi memang di sekitar area ini adalah area yang strong dan perlu sekali diantisipasi sama teman-teman sekalian. Jadi ini di sekitar 11 sampai 11,55 dolar ya untuk ICP nih, range yang benar-benar krusial yang nanyain ICP. Palingan itu yang bisa saya update untuk ICP, Ondo, dan juga Celestia. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa next kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.